Halo semuanya, kembali lagi bersama penonton Doraemon di Joki. Oke, setelah lama tidak berjumpa, kali ini aku mau membahas salah satu TV series yang baru aja keluar. Setidaknya waktu skrip ini dibuat itu, TV series ini baru episode pertama, yaitu adalah series Loki. Ngomongin seriesnya dulu deh. Untuk aku pribadi itu TV series Loki ini lebih kutunggu-tunggu daripada series Disney sebelumnya ya. Contohnya kayak WandaVision sama The Falcon and the Winter Soldiers. Mungkin nggak cuma aku ya, karena sepengamatan dan sepenglihatanku itu orang-orang juga pasti lebih bakalan nunggu series Loki ini daripada dua series sebelumnya. Alasan yang pertama itu karena karakter Loki ini kan lebih dicintai gitu ya sama orang-orang, khususnya fans-fans Marvel, daripada 4 karakter utama dari series sebelumnya kayak Wanda, Vision, The Falcon, sama The Winter Soldiers. Oke, mungkin orang-orang yang nunggu WandaVision itu sebenarnya bukan nunggu Wanda dan Vision, tapi mereka bakalan nunggu si Elizabeth Olsen. Jujur-jujuran aja, kayak aku juga sebenarnya nonton series Wanda and Vision. Aku juga nonton WandaVision itu juga karena mau lihat si Elizabeth Olsen-nya gitu. Dan kalau boleh ngomong, sebenarnya outcome dari WandaVision itu agak sedikit meh gitu ya, kurang anti klimaks gitu kalau menurutku pribadi gitu loh. Terus juga ngomongin The Falcon and the Winter Soldiers, jujur aja aku sebenarnya belum nonton sampai habis, tapi ya kembali lagi ke pembahasan kita, sebenarnya orang-orang itu lebih suka sama Tom Hiddleston sebagai aktornya dan juga Loki sebagai karakter gitu. Jadi ya gak heran kalau orang-orang itu lebih nunggu series Loki ini daripada dua series sebelumnya. Oke, sekarang fokus ke series Loki-nya. Jadi Loki ini bercerita tentang kehidupan atau perjalanan Loki setelah dia berhasil kabur dari Avengers berkat bantuan dari Avengers. Nah, ternyata si Loki ini ditangkap sama suatu organisasi atau asosiasi yang bernama Time Variance Authority, yang kedepannya bakalan aku singkat menjadi TVA. Nah, TVA ini bertugas untuk menjaga timeline waktu gitu. Jangan sampai ada orang-orang jahat yang ngerusak timeline waktu yang seharusnya gitu. Jadi kalau nanti ada yang ketangkep, dia disangka ngerusak timeline waktu, dia bakalan ditangkap, dan kejadiannya tuh sepenangkapanku cuma ada dua yang outcome-nya. Yang pertama, orang itu bakalan di-reset, dia akan dibalikkan ke timeline yang seharusnya dan ingatannya dihapus. Yang kedua, kalau nggak salah, dia semacam kayak dihapus gitu dari keberadaannya tuh kayak dihapus gitu. Jadi entah itu juga maksudnya gimana ya, aku juga belum ngerti apakah setelah dia dihapuskan itu timelinenya bakalan berlanjut tanpa dia atau digantikan orang sebagai orang lain yang menjadi dia gitu. Itu yang aku masih kurang paham sebenarnya. Soalnya aku sendiri belum terlalu yakin kalau orang itu bakal kayak dihapus gitu. Soalnya ada beberapa scene yang kayak mereka dipukul gitu pakai tongkatnya, terus ya udah menghilang gitu kan, diceritain mereka itu gimana gitu. Nah, entah kenapa si Loki ini malah ditangkap sama TVA. Padahal kan si Loki ini nggak salah apa-apa kalau kita lihat. Dia itu diam gitu di timeline sendiri, tapi tiba-tiba Tony Stark dan kawan-kawan datang ke timeline dia dan merusak timelinenya gitu. Karena campur tangan Tony dan kawan-kawan dari masa depan, dia berhasil mendapatkan Tesseract gitu kan. Ya kayak kita aja lah, kita tuh udah mau ditangkap, masukin penjara gitu, tapi kita melihat suatu kesempatan untuk kabur gitu kan, ya kita kabur lah. Secara sudut pandang TVA seharusnya Loki ini nggak salah, yang salah adalah si Tony Stark dan kawan-kawan yang datang dari masa depan. Tapi terus dijelaskan sama TVA ini kalau Tony Stark dan kawan-kawan balik ke masa lalu itu sudah menjadi timelinenya kayak gitu. Itu memang udah udah takdir mereka kayak gitu. Jadi mereka itu nggak merusak timeline. Yang merusak timeline ini adalah Loki karena dia kabur gitu, yang seharusnya dia tertangkap. Nah, oke, kalau gitu berarti kan ya Avengers nggak salah, Tony Stark dan kawan-kawan nggak salah. Tapi kan tetap tidak mengubah fakta bahwa si Loki ini nggak salah, karena dia nggak ada niat mengubah timeline waktu. Dia ada di timelinenya sendiri, dia melihat kesempatan untuk kabur, ya udah dia kabur gitu. Itu yang aku masih agak kurang nyambung gitu sama episode pertama ini. Nah, ketika si Loki ini udah masuk ke pengadilan,
ada bapak-bapak yang bernama Mobius kalau nggak salah. Si bapak ini menawarkan Loki untuk bekerja sama biar Loki itu kayak nggak diadili gitu lah di pengadilan. Jadi bapak ini sebagai penjaminnya gitu, si Mobius itu. Nah, sama bapak ini si Loki dibawa ke ruangan kerjanya. Di ruangan kerjanya ini si Loki ini kayak dikorek gitu pikirannya, kayak di apa ya, digali lah pikirannya Loki, apa jalan pikirannya Loki sama si bapak ini. Terus si Loki ini kayak disisir berbagai macam pertanyaan, kayak apakah kamu itu enjoy gitu waktu menyiksa orang. Terus si Loki ini nampak masih kurang yakin gitu sama bapaknya, masih kurang seret lah. Terus si bapak ini bilang kalau bapak tadi bapak terus sih. Jadi si Mobius ini bilang sama si Loki kalau ya dia itu bener-bener cuma mau ngajak kerja sama aja, nggak ada maksud apa-apa. Setelah bapak itu ngomong gitu, bapak lagi kan. Si Mobius ini nunjukin kayak apa ya, semacam film yang menunjukkan bagaimana timeline Loki ini seharusnya. Dari mulai si Loki ini ditangkap Avengers sampai dibawa ke penjara Asgard, sampai terakhir dia itu melakukan sedikit kesalahan yang mengakibatkan ibunya itu meninggal. Nah, akhirnya di sini si Loki itu mulai sedikit agak bergeming lah ya, karena dia melihat ibunya mati akibat perbuatannya sendiri. Walaupun si Loki ini masih sedikit sedikit menyangkal lah, bahwa film yang diputar itu tadi cuma ilusi buatan TVA dan orang-orangnya ini aja. Lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba ada yang menginterrupt mereka ini. Jadi salah satu kayak petinggi militer TVA gitu. Nah, jadi si petinggi militer ini keluar lah sama Mobius, mereka ngobrol sebentar. Dengan waktu yang singkat itu si Loki itu berhasil kabur lah dari ruangan itu. Setelah dia muter-muter, akhirnya dia ketemu sama orang yang di awal dititipin Tesseract-nya Loki tadi. Namanya kalau nggak salah Casey ya. Nah, di sini itu si Loki kaget banget ketika melihat kayak laci kerjanya si Casey itu ada banyak, bukan lengkap lagi ya, banyak Infinity Stones di laci mejanya si Casey. Terus si Casey itu cerita, di sini memang banyak batu-batu kayak gitu. Ada yang naruh di meja aja, ada yang jadiin untuk ganjel kertas biar kertasnya nggak terbang-terbang gitu, gede banget. Jadi ada kertas ini ditambah batu di atasnya kayak gitulah. Nah, di sini Loki mulai agak jatuh lagi mentalnya, mulai bergeming lagi. Dia mikir kalau misalnya betul Infinity Stone saja di sini gak ada harganya, berarti memang TVA itu bener-bener legit gitu loh. Jadi bener-bener sesuatu yang berkekuatan besar gitu, melebihi Infinity Stones. Ya bayangin aja kan, selama kita nonton MCU ini kan kita tahu bahwa Infinity Stones itu salah satu weapon atau senjata yang paling berbahaya gitu. Tapi di series Loki ini kita lihat bahwa di TVA ini batu yang se-powerful yang kita pikirkan itu gak ada harganya sama sekali. Nah, setelah kejadian yang bikin shock itu, akhirnya si Loki ini balik lagi ke ruangannya si Mobius. Di situ dia mulai nge-play lagi kayak film timeline dia yang seharusnya. Berarti itu dimulai dari film Thor kedua sampai awal Infinity Wars, yang dimana dia sama Thanos, bukan diginiin juga sih, diginiin dia sampai dia melihat kematiannya sendiri di timeline yang seharusnya dia jalani gitu. Gak lama setelah mental breakdown itu, si Mobius balik lagi ke ruangannya dan bertemulah mereka berdua. Dan Loki pun secara nggak langsung bilang dia mau bekerja sama Mobius. Ya kan emang si Loki ini setelah melihat timelinenya, dia mikir udah nggak ada jalan lagi untuk dia balik ke timelinenya sendiri gitu. Akhirnya dia kayaknya melihat si Mobius ini tulus dan menawarkan alternate ending untuk dia, jadinya kayaknya dia mau bekerja sama Mobius. Dan terus si Mobius ini bilang, sebenarnya kami lagi ngejar orang nih, kami ngejar orang yang bisa dibilang criminal timeline, dimana dia itu kayak menghancurkan timeline atau menginterrupt beberapa timeline yang ada, bukan beberapa timeline yang ada, beberapa titik di timeline sehingga timelinenya itu rusak gitu. Terus si Loki bilang, kamu mau aku membantu kamu untuk menangkap si orang jahat ini? Terus si Mobius bilang, iya, karena penjahatnya itu adalah kamu katanya. Jeng jeng jeng. Oke, ada beberapa hal yang mau aku bahas di sini. Yang pertama, Marvel ini terlihat masih cukup berani bermain dengan timeline atau plot tentang penjelajahan waktu gitu, yang mana menurutku plot timeline atau penjelajahan waktu dari film Endgame itu sendiri masih
bukan ancur-ancuran juga, sebenarnya agak sedikit cacat, dimana ada plot hole yang nggak bisa ditutup gitu sama tim produksinya ini. Aku nggak bilang kalau film Endgame itu jelek, tapi aku cuma merasa kalau plot time travel itu memang agak berat. Jadi aku bilang plot timeline-nya itu sendiri ya ngacakan, bukan filmnya, tapi penyusunan plot timeline-nya itu, plot timeline atau time travelnya itu yang agak sedikit membingungkan dan ya acak adut gitu. Tapi kayaknya di series Loki ini Marvel mau menyelesaikan apa yang sudah dia mulai gitu, dimana dia mau menyelesaikan beberapa plot hole yang muncul akibat plot time travel yang mereka pakai di film Avengers Endgame. Yang kedua, mungkin masih banyak juga yang bingung siapa sebenarnya TVA ini, siapa mereka, posisi hierarki mereka di dunia itu gimana, terus juga mulai dari tempat mereka itu, lokasi mereka itu kayak null time gitu ya, jadi mereka itu tidak terpengaruh oleh arus waktu. Terus juga kayaknya mereka itu cukup powerful gitu, karena bahkan setingkat dewa-dewa kayak Thor atau Loki ini nggak tahu akan keberadaan mereka ini. Dan kemungkinan juga mereka ini powernya ada di atas Thanos dan Thanos. Ya memang kalau kita bisa bermain dengan waktu itu kan berarti kan kita sudah cukup powerful gitu. Jadi ya gitu, mereka ini si TVA ini menurutku agak sedikit misterius. Mudah-mudahan nanti di episode-episode selanjutnya bakalan dijelaskan sedikit mendetail tentang siapa TVA ini sebenarnya. Dan aku juga masih kurang yakin kalau Loki yang disebut sama Mobius ini, yang aku bilang Loki jahat aja lah ya. Si Loki jahat ini adalah Loki yang sama dengan Loki yang kita kenal gitu. Soalnya di akhir episode pertama ini Loki jahat ini mukanya sama sekali nggak ditunjukin gitu. Seandainya aja ditunjukin sedikit bagian mukanya, misalnya matanya aja, kita tahu bahwa oh itu matanya Tom Hiddleston tuh. Berarti kan memang itu Loki yang kita kenal gitu. Walaupun memang kalau mau dijelasin kenapa ada dua Loki itu bakalan cukup ribet. Yang pertama, seharusnya Loki itu nggak ada lagi di masa depan karena dia kan udah mati di tangan Thanos, dan selama dari dia ditangkap Avengers sampai dia mati di tangan Thanos, dia itu kan nggak ada bermain dengan waktu gitu ya, sejauh pengetahuan kita sejauh ini gitu. Dan yang kedua, kalau dia itu Loki dari masa lalu, kenapa Loki yang ada di TVA ini gak ingat kalau dia pernah bermain dengan waktu? Atau mungkin dia ingat tapi karena episodenya habis di situ aja gak ada diceritain lebih panjang gitu. Agak ribet juga kan sebenarnya kalau mau bermain dengan plot time traveling. Mudah-mudahan aja nanti di episode-episode kedepannya bakalan dijelaskan secara mendetail dan secara simpel gitu, bagaimana apa sebenarnya yang terjadi di sini, apa yang terjadi dengan time travel ini, supaya orang-orang bego macam kita ini bisa mengerti gitu apa yang sebenarnya terjadi gitu, bagaimana prosesnya, bagaimana hasilnya gitu. Oke teman-teman, mungkin itu aja dari aku pribadi. Kayaknya bakalan banyak yang menaruh harapan besar terhadap TV series Loki ini, soalnya kan TV series Loki ini yang paling ditunggu-tunggu kan. TV series Loki ini adalah TV series yang paling ditunggu-tunggu dari MCU phase keempat. Jadi mudah-mudahan aja cerita dan endingnya itu nggak akan se-plan atau sedatar kayak ceritanya Wanda and Vision. Kalau untuk The Falcon and the Winter Soldiers itu aku sendiri belum nonton, jadi nggak bisa berkomen banyak. Oke, terima kasih udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.